dicoba disebarin berita. Rupanya dari Mekah ada ahlun nasi ini. Orang-orang yang sebenarnya mereka buruk ya. Mereka mengubah-ubah bulan haram tadi. Tapi mereka sangat cinta dengan Ka'bah. Waktu mereka dengar Abraha mau menyuruh orang-orang Mekah, seluruh jazirah Arab pergi menyembah, beribadah di Qulais, maka salah satu ahli nasi datang lalu mengencingi Qulais, gerejanya Abraha. Sama dia juga dalam riwayat, dalam kisah, bukan riwayat, dalam kisah dikatakan dia buang air besar lalu dikotorin temboknya gereja Qulais. Lalu dia pulang ke Mekah. Abraha tanya, siapa yang buat ini di gereja saya? Mereka bilang satu orang penduduk Mekah. Ya, salah satu dari ahli nasi. Siapa itu ahli nasi? Penduduk Mekah. Ya, yang menghormati Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Salah satu rumah yang dimuliakan oleh masyarakat Mekah. Gara-gara itu Abraha bentuk pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah. Ingat gak ini? Allahu a'lam. Baiklah, yang jelas teman-teman sekalian, nasi adalah mereka mengubah-ngubah itu. Ya, mereka membentuk untuk menghalalkan bulan-bulan haram yang tadinya dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam memang tidak boleh sama sekali mereka berperang pada saat itu. Kalau mau lebih jelas, nasi itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 37. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u iddata ma harramallah. Liyuwati'u iddata ma harramallah wa yuhillu ma harramallah. Zuina lahum su'amalihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu, maksudnya adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Rajab ya. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini mereka mengubah-ubah itu kata Allah adalah menambah kekafiran mereka. Disesatkan orang-orang kafir dengan mengundur-undur itu, mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya. Bisa juga makna yang lain daripada nasi adalah mereka mengatakan tahun ini halal, enggak ada bulan haram. Muharram kah, Rajab kah, boleh berperang. Tahun depan aja baru kita haramkan. Ada juga tadi pendapat ulama mengatakan makna daripada firman Allah ini adalah mereka tahun ini lagi butuh harta, lagi mau perang. Maka mereka bilang sekarang Muharram, enggak kita majukan aja Safar, kita majukan Muharram dipindah di bulan kedua. Jadi kacau semuanya gitu kan. Dan bulan-bulan haram ini dari 4 ini, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan disebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 36 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Kata Allah, sesungguhnya di sisi Allah bilangan bulan ada 12. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang hurum, yang dimuliakan. Itulah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu di bulan-bulan tersebut. Jangan buat dosa karena dosanya dilipat gandakan hukumannya. Dan dalam 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini kurang lebih gambaran tentang penjelasan nasi dan Ashhurul Hurum. Apa kata Nabi SAW tadi berhubungan dengan masalah ini? Wahai sekalian manusia, sesungguhnya an-nasi, mengubah-ubah dan memaju mundurkan bulan-bulan yang haram itu atau dimuliakan itu adalah kekufuran di atas kekufuran, di mana orang-orang kafir menghalalkannya setahun dan mengharamkannya setahun pula. Ketahuilah bahwa perputaran waktu sudah aku kembalikan seperti awal Allah menciptakannya. Jadi Nabi SAW pada saat itu kan bulan Dzulhijjah, di musim haji kan, bulan ke-12.
Maka Nabi SAW mengatakan sekarang, mulai sekarang ini, habis ini, mulai Muharram, Safar, kembali teratur lagi. Nggak ada lagi nasi. Nggak boleh lagi ada nasi. Seperti itulah. Jadi aku sudah mengembalikannya seperti awal. Lalu Nabi SAW berikan wasiat selanjutnya. Wasiat yang keberapa ini? 9. Wahai sekalian manusia. Ini khusus masalah rumah tangga sekarang. Jadi yang bujang-bujang juga boleh belajar. Ya. Ketahuilah bahwa sungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian dan mereka memiliki hak dari kalian. Dan ini menandakan teman-teman masalah rumah tangga adalah masalah yang penting sampai Nabi SAW wasiatkan di Haji Wada. Bukan hanya sekedar ada kesempatan disampaikan, karena ulama mengatakan wasiat di Haji Wada ini wasiat terpenting dalam agama. Maka beliau mengingatkan, hati-hati wahai para suami, ingat ada hak-hak istri kalian dituntut hari kiamat. Wahai para istri, ada hak-hak suami kalian dituntut hari kiamat. Adapun hak-hak kalian dari mereka, hak kita sebagai laki-laki suami dari istri kita, haknya. Yang pertama, mereka tidak boleh memberikan kesempatan siapapun tidur di ranjang kalian selain kalian. Tempat tidur yang kita pakai tidur dengan istri, nggak boleh ada siapapun tidur di situ. Kecuali dengan izin. Ada sebagian ulama hadis mengatakan maknanya tidak boleh mereka memasukkan laki-laki asing ke dalam rumah. Tapi makna yang lebih umum, lebih baik, lebih tepat adalah memang tidak boleh sama sekali ranjang yang sudah dipakai tidur suami dipakai lagi oleh orang lain. Walaupun orang tuanya si perempuan tadi, ya, walaupun anaknya, dia harus izin dengan suaminya. Boleh nggak di sini tidur anak-anak? Boleh nggak kita kan safar, orang tua saya datang, boleh nggak dia pakai kamar kita? Harus izin. Itu hak. Yang kedua, mereka tidak boleh memasukkan siapapun ke dalam rumah kalian yang kalian tidak senangi kecuali dengan izin kalian. Nggak boleh sama sekali. Jadi muslimah harus faham masalah ini. Sampai sebagian ulama mengatakan andai saja, ini sebagian saja, ada seseorang wanita punya rumah. Dia kaya raya, dia nikah sama laki-laki miskin. Tidak punya apa-apa. Lalu suaminya tinggal bersama dengan istrinya. Sekarang si laki-laki ini sudah berstatus suami. Tetap hukumnya berlaku. Artinya bukan berarti perempuan bilang ini kan rumah saya, terserah saya mau masukkan siapa saja. Enggak boleh. Tetap izin sama suaminya walaupun rumah dia. Karena sekarang si suami yang ada di situ, dia pemimpinnya. Apalagi kalau dasarnya rumah itu punyanya suami. Hadir enggak ini? Kok senyap sekali? Atau lagi mau nuntut istri sebentar pulang? Ini saya mau sebutkan sebentar gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, haknya adalah mereka tidak boleh selingkuh. Ya. Jadi ini tentunya larangan dari Nabi SAW. Apa kepanjangannya selingkuh? Tahu nggak? Selingan indah rumah tangga utuh. Orang bilang, saya cuma ikut-ikutan. Tapi maknanya masih masuk. Jadi ada orang gitu diam-diam berbuat haram di belakang, yang penting rumahnya tetap utuh. Maka diistilahkan diringkas dengan selingkuh. Enggak boleh. Baik kalau ada akhwat kita yang bilang, Ustaz, apakah berarti laki-laki boleh selingkuh? Tentu tidak boleh juga. Gitu kan? Tapi kenapa perempuan lebih difokuskan? Karena perempuan punya bekas. Kalau dia berhubungan biologis atau na'udzubillah dia zina sama laki-laki lain lalu dia hamil, makanya jadi hukum berbeda, beda. Laki-laki tidak ada istilah hamil. Mereka pun haram selingkuh. Tetapi efeknya kepada wanita itu lebih besar. Makanya Nabi SAW sampaikan masalah itu. Lalu Nabi bilang, bila para istri kalian nusyud. Apa nusyud? Apa artinya nusyud? Membangkang. Tidak mau menjalankan kewajibannya. Bila istri kalian membangkang, ya tidak mau jalankan kewajibannya, maka kalian boleh 3 hal. Menasihati dengan serius. Ingatkan. Ya. Kemudian kalau nolak, tidak mau dengar nasihat, misal dia tidak tutup aurat, pakailah jilbab, haram itu nggak boleh. Gini kita nasihatin, serius. Sudah dinasihati, berapa kali nggak mau. Suruh sholat nggak mau,
suruh jaga pergaulan nggak mau. Nasihatin dengan serius, ingatkan dalil-dalil syar'i, nggak mau juga. Yang kedua, menahan biologisnya, atau istilah agama kita hajir. Hajir, bukan A, bukan hajar, ya, dihajar. Jadi dihajar ini artinya diboikot, diranjang, ya. Dan ini Nabi SAW wasiatkan, boleh kalau sudah dinasihatin tidak mau, sehingga dia merasa suaminya, walaupun dia sudah dandan segala macam, suaminya nggak mau dekatin. Dan khusus masalah hajar ini tidak boleh kecuali di rumah, ya. Kata Nabi SAW tidak boleh hajar kecuali di rumah. Jadi nggak boleh antum kalau ngambek sama istri pulang ke rumah orang tua, itu sifat perempuan. Laki-laki nggak boleh. Karena walaupun antum lagi jengkel sama istri, tidak boleh antum tinggalkan rumah. Tetap antum, rumah itu tetap tanggung jawab antum. Kalau ada pencuri datang, kalau mati lampu, kalau mati air, segala macam, ada anak yang sakit, tetap tanggung jawab antum itu. Ya kan? Kalau juga tidak berbekas, tidak mau berubah, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Ya, atau darbatun ghairu mubarrah, ya. Sebagian ulama mengatakan pukulan tersebut dengan menggunakan kayu siwak. Menggunakan kayu siwak atau ujung jari, diingatkan, ya, bukan. Tidak usah tunjukkan itu. Kalau antum lagi mau tinju gampang, pergi ke ring tinju sana, jangan istri yang di box, ya. Lalu kata Nabi SAW, bila para istri sudah patuh, diingatkan, dengar, oh iya maafin saya ya, udah. Atau kita sudah hajar, dia berbekas, ya. Atau mungkin sudah diingatkan dengan dipukul, dia berbekas. Tapi ini tahapannya, kata ulama, kalau nasihat sudah masuk, nggak perlu lagi kita hajar. Kalau hajar tidak bisa, sudah masuk, tidak bisa lagi pindah ke pukul. Tidak boleh kita langsung pindah ke pukul dengan alasan Al-Quran mengatakan boleh pukul kok. Ini nggak boleh, salah faham, ya. Itu disebutkan dalam surah An-Nisa tentang urutan ini, ya. Kata Nabi SAW, bila para istri sudah patuh dan menyadari kesalahannya, maka kalian wajib memberikan naungan dan kebutuhannya. Pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, dan transportasi semampu kalian. Maksudnya ini nafkah. Kalau mereka patuh, berikan nafkah mereka. Itu kewajiban kalian. Ketahuilah, masih wasiat yang sama, masih masalah rumah tangga, ya. Ini wasiat paling panjang dalam wasiat Nabi SAW di sini. Subhanallah. Di antara semua wasiat ini, yang paling panjang masalah rumah tangga. Dan ini menandakan rumah tangga penting sekali, karena dia adalah pondasi dasarnya rumah masyarakat. Kalau setiap rumah tangga muslim kuat, masing-masing suami istri menjalankan tugas dan kewajiban yang Allah bebankan, maka masyarakat akan kuat. Kalau kacau ini, rusak rumah tangga, rusak semua ini. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa istri kalian bagaikan awan. Dalam hadis ini dikatakan awan itu tawanan, tapi tanda kutip, ya, tawanan di tangan kalian. Karena begitu pindah dari rumah ayahnya ke rumah kita, seperti tawanan kita, nggak boleh keluar kecuali izin, harus melayani, jaga anak-anak, bersihin rumah, masak ini itu segala macam, seperti tawanan di tangan kalian yang telah kalian kuasai sebagai amanah dari Allah. Berarti kita harus tahu, para istri adalah amanah dari Allah, menjaga mereka adalah ibadah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mertua kita mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak saya terima nikahnya. Ini semua kalimat, ya, serah terima seorang ayah wanita kepada suaminya atau suami anak atau anak mantunya, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, takutlah pada Allah dalam urusan wanita dan berbuat baiklah pada mereka. Makna berbuat baik, teman-teman, lemah lembut, berkasih sayang, berbagi cinta, romantis, ramah, dan tegas dalam mengingatkan kesalahan. Tegas, bukan kasar.